Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, berjumpa kembali bersama Ibu Mia. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris kelas 4 semester pertama. Ibu Mia akan mengajarkan kalian bagaimana cara menjawab materi bahasa Inggris pada LKS Eksis ya. Nah, anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar? Yuk kita belajar bersama-sama. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk berdoa dan like serta subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan materi dari Ibu selanjutnya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran kedua. Can you give the ball please? Nah, artinya adalah maukah kamu memberikan bolanya, tolong? Nah, di sini di halaman 15 ada percakapan antara dua orang anak. Yang pertama mengatakan seperti ini. Can you give the ball please? Maukah kamu memberikan bolanya? Tolong. Nah, yang satunya menjawab, here it is. Catch it. Ini dia. Tangkap. Nah, seperti itu ya anak-anak. Baiklah anak-anak, kita akan belajar materi pada halaman 16. Sebelumnya kita baca dulu penjelasan atau petunjuk dari cara menjawabnya ya anak-anak. Read and study the explanation below. Artinya, bacalah dan pelajarilah penjelasan di bawah ini. Number 1, part of house. Nah, berarti ini adalah bagian-bagian dari rumah. Yang pertama adalah tempat tidur. Tempat tidur dalam bahasa Inggris itu dinamakan dengan bedroom. Nomor 2, ini adalah kamar mandi ya. Kamar mandi dalam bahasa Inggris itu dinamakan dengan bathroom. Nah, nomor 3 itu adalah WC. WC dalam bahasa Inggris toilet. Nah, sekarang nomor 4 ini adalah gudang anak-anak. Gudang dalam bahasa Inggris dinamakan dengan storehouse. Nah, gudang ini tempat menyimpan barang-barang yang tidak terpakai. Nah, sekarang nomor 5. Kita lihat nomor 5. Nomor 5 ini adalah teras dalam bahasa Inggris, itu namanya terrace. Nah, nomor 6 ini adalah ruang tamu ya anak-anak. Dalam bahasa Inggris artinya living room. Nah, nomor 7 adalah ruang makan. Nah, dalam bahasa Inggris itu dinamakan dengan dining room. Nomor 8 adalah dapur. Dapur dalam bahasa Inggris kitchen. Nah, 9 ini adalah garasi anak-anak. Garasi dalam bahasa Inggris garage. Nah, nomor 10 ini adalah dalam bahasa Indonesia cerobong asap. Nah, dalam bahasa Inggris itu dinamakan dengan chimney. Baiklah anak-anak, sekarang ke pembelajaran kedua. Untuk meminta barang kepada orang lain, katakan can atau could I have please, please. Nah, artinya dapatkah aku mempunyai apa? Nanti kalian sesuaikan aja ya. Tolong. Yang B, can. Nah, ini maksudnya kalian suruh memilih antara can atau could. Could ini digunakan lebih sopan ya anak-anak.
Misalnya, can you give me, can you give me, could you give me. Nah, seperti itu. Give bisa diganti dengan get. Can you give me titik-titik please? Dapatkah kamu memberiku titik-titik tolong? Kemudian what you mean giving me the books? Maukah kamu memberiku buku tersebut? I wonder if you could titik-titik. Saya ingin tahu apakah kamu bisa titik-titik. Nah, ini adalah contoh beberapa kalimat meminta barang kepada orang lain ya anak-anak. Nah, kemudian selain dari meminta, berarti ada juga dong yang namanya kalimat memberi. Nah, di saat orang lain meminta, maka kalian jawab seperti ini. Nah, bisa menggunakan here it is, ini dia. Atau this is for you. Nah, atau ini untukmu. Nah, jadi kalian bisa menggunakan dua kata ini sebagai kalimat dalam memberikan barang kepada orang lain yang meminta barang kepada kalian ya. Nah, kemudian nomor 4. Untuk meminta bantuan kepada orang lain, kalian bisa menggunakan 4 kalimat ini. Contoh yang pertama adalah can you give me a hand with this? Artinya, bisakah kamu membantu saya dengan ini? Kemudian yang kedua, could you help me for a second? Artinya, bisakah kamu membantu saya sebentar? Kemudian yang ketiga, can I ask a favor? Bisakah aku meminta bantuan? Nah, atau bisa juga menggunakan I need some help, please. Tolong, aku butuh bantuan. Nah, ini adalah beberapa contohnya ya anak-anak. Kemudian yang kelima adalah untuk memberi bantuan kepada orang lain, katakan. Kalau ada yang meminta bantuan, berarti pasti ada yang memberi bantuan ya anak-anak. Di sini ada 5 contoh kalimat memberi bantuan kepada orang lain. Kalian bisa menggunakannya. Yang pertama adalah yes, I can help you. Ya, aku dapat membantumu. Nah, atau yang kedua, sure, what can I do for you? Tentu, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Nah, yang ketiga, yes, no problem. Iya, tidak masalah. Yang D, sure, I would be glad to help you. Tentu, aku dengan senang hati membantumu. Yang E, yes, how can I help you? Ya, apa yang bisa aku bantu? Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak penjelasan dari Ibu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke listening. Activity 1. Nah, listen and give number to the following picture. Nah, di sini nanti gurumu akan membacakan ini adalah apa yang dibacakan oleh gurumu. Tinggal kalian sebutkan berada di nomor berapa, di gambar yang mana. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, kalau yang pertama ini, kalau kita lihat, ini gambar yang ini adalah living room ya anak-anak, ruang tamu. Ini posisinya ruang tamu. Nah, kemudian yang ini berada di teras. Nah, ini lagi bercakap-cakap di teras. Nah, kemudian ini berada di garage, berada di garasi. Nah, kalau yang ini berada di bedroom, berada di kamar tidur. Nah, kalau ini berada di kamar mandi, bathroom. Nah, ini sedang makan di ruang makan, berarti berada di ruangan dining room. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kita lanjut ke activity kedua. Nah, di sini kalian disuruh mencocokkan kira-kira kata apa yang cocok untuk mengisi titik-titik yang hilang ini. Nah,
kita coba ya anak-anak teknik bagaimana cara mengerjakan jika ada soal-soal seperti ini. Nah, kita lihat dulu pilihan dari jawabannya. Kita harus tahu dulu ini apa sih. Nah, gitu ya. Living room. Tentu kalian sudah tahu ya apa itu living room. Nah, living room itu adalah ruang tamu. Kemudian wardrobe. Wardrobe itu adalah ruang tempat mengganti pakaian atau lemari ya. Pillow. Pillow itu adalah bantal. Frying pan. Frying pan itu artinya adalah wajan. Dining room. Dining room artinya ya, betul. Tempat atau ruang makan. Paper. Paper itu adalah kertas. Mirror. Mirror adalah cermin. Nah, kemudian desk artinya meja. Kalau ada kata huruf S di belakangnya, ini menandakan mejanya banyak ya anak-anak. Kemudian bookshelf. Bookshelf ini artinya rak buku. Nah, yang terakhir adalah fan. Fan ini artinya kipas angin. Nah, sekarang kita akan mencocokkan pertanyaan ini dengan pilihan jawaban yang ada di sebelah kanan. Nah, pertanyaan pertama. My friends and I read encyclopedias in the. Nah, teman-teman saya dan saya membaca encyclopedia ya. Seperti bacaan-bacaan itu di mana biasanya? Nah, biasanya kalau membaca itu bersama teman-teman, nah itu biasanya kita di tempat di ruang tamu ya anak-anak. Kalau ruang tamu tadi bahasa Inggrisnya adalah, iya betul, living room. Nah, berarti membaca. Saya dan teman-teman saya ini membaca buku di living room, di ruang tamu. There are 5 titik-titik in the bathroom. In the bedroom. There, di sana ada 5. Ada 5 apa di tempat tidur? Biasanya kalau di tempat tidur itu ada guling, ada bantal, ya enggak? Nah, di sini tadi kita ada membaca bantal. Nah, bantal bahasa Inggrisnya adalah pillows. Pillows ada S ini karena bantalnya banyak ya anak-anak. Sebenarnya pillow. Nah, karena bantalnya banyak maka ditambahilah S di bagian belakang. Berarti jawaban nomor 2 adalah there are 5 pillows in the bedroom. Nah, ada 5 bantal di tempat tidur. Nomor 3, the students write their name on a page of. Nah, murid-murid menulis nama mereka. Biasanya kalau menulis nama itu di mana? Ya, di selembar kertas. Nah, di kertas. Kertas tadi mana? Nah, ini paper. Nah, di sini. Ini jawaban nomor 3. Nah, sekarang nomor 4. There are 15. 15 ini artinya 15. Titik-titik in the my classroom. Nah, my classroom ini artinya di kelas saya. Di kelas itu biasanya ada apa saja? Ada meja, ada kursi, ya enggak? Nah, berarti yang cocok di sini adalah there are 15 desks. Desks berarti ada 15 meja in the my classroom. Nah, sekarang pertanyaan nomor 5. The titik-titik in on the ceiling. Ceiling ini adalah plafon anak-anak. Nah, biasanya kalau di plafon itu ada apa? Iya, ada lampu, ada kipas angin. Nah, di sini tadi ada kipas angin. Kipas angin artinya fan. The fan is on the ceiling. Nah, itu jawabannya ya anak-anak untuk nomor 5. Sekarang nomor 6. I put my clothes in the.
Nah, saya mengambil pakaian saya di mana? Nah, mengambil pakaian biasanya di mana anak-anak? Iya, di lemari. Lemari bahasa Inggrisnya adalah wardrobe. Nah, jawabannya adalah nomor 6, wardrobe. Nomor 7, we have breakfast in the. Kami sarapan di mana sarapan? Nah, sarapan di dining room, di ruang tamu. Jawaban nomor 7 adalah we have breakfast in the dining room. Nomor 8, the books are in the. Nah, buku-buku itu berada di mana? Buku-buku biasanya berada di rak buku ya anak-anak. Rak buku bahasa Inggrisnya adalah bookshelf. The books are in the bookshelf. Nah, itu jawabannya. Nah, sekarang pertanyaan nomor 9. We can see our shadow in the titik-titik. Nah, biasanya kita dapat melihat bayangan kita itu di mana? Ya, di cermin ya anak-anak. Cermin bahasa Inggrisnya adalah mirror. We can see our shadow in the mirror. Nomor 10. Mothers fries the fish with using. Nah, di mana ibu memasak ikan biasanya? Nah, menggorengnya di mana? Iya betul, di frying pan, di penggorengan ya anak-anak. Nomor 10, mother fried the fish with using frying pan. Itu jawabannya.